Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 mata kuliah studi kasus perpajakan. Di sini, kami ingin membahas tentang tax avoidance. Saya, Pani Amalia, sebagai moderator bersama rekan-rekan saya, ada Intan Maharani, Triverji Herlangga, Rivi Alfat, dan Denis Viola. Bagian 1 ada tax avoidance. Apa sih tax avoidance itu? Jadi, tax avoidance itu adalah praktik penghindaran pajak atau suatu skema transaksi yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung dengan memanfaatkan celah dalam kebijakan dan peraturan perpajakan. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak masyarakat, bahkan perusahaan yang melakukan tax avoidance. Bagian 2, ada jenis tax avoidance. Apa jenis tax avoidance? Yang pertama ada transfer pricing, diatur dalam pasal 18 ayat 3 UU PPH dan Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 22 tahun 2020. Kebijakan perusahaan menentukan harga transfer dari sebuah transaksi. Yang kedua ada tin capitalism, diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU PPH dan PMK nomor 169 tahun 2015, mekanisme mengurangi beban pajak dengan memperbesar pinjaman atau hutang. Yang ketiga, faktor. Faktor apa yang menyebabkan adanya tax avoidance? Yaitu menyebabkan suatu perusahaan melakukan tax avoidance, yaitu yang pertama, ukuran perusahaan, yang kedua, perputaran dalam aset, yang ketiga, ada leverage, yang keempat, intensitas modal, pertumbuhan penjualan, kompensasi kerugian fiskal, dan yang terakhir ada resiko perusahaan. Karakteristik dan praktik. Pertama, memiliki penghindaran pajak yang diperbolehkan itu ada 4. Yang pertama, memiliki tujuan usaha yang baik. Yang kedua, bukan semata-mata untuk menghindari pajak. Yang ketiga, sesuai dengan spirit dan intention of parliament. Dan yang keempat, tidak melakukan transaksi yang direkayasa. Praktik tax avoidance. Yang pertama, peminjaman ke bank dengan nominal yang besar. Wajib pajak meminjamkan ke bank dengan nominal yang besar sehingga bunga pinjaman semakin besar pula. Bunga pinjaman ini dibebankan dalam laporan keuangan fiskal wajib pajak. Tetapi pinjaman tersebut bukan untuk menambah modal wajib pajak sehingga penjualan tidak berkembang dan membuat keuntungan tidak bertambah. Yang kedua, pemberian natura dan kenikmatan. Pemberian natura atau kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu, tidak boleh dibebankan menjadi biaya yang dapat dikurangkan. Lalu ada yang ketiga, ada hibah. Hibah yang terdapat dalam pasal 4 ayat 3 huruf A angka 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa harta hibahan yang diterima oleh keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat dikecualikan dari objek pajak. Yang keempat, pemanfaatan PP Nomor 23 Tahun 2018 memecah omset dari usaha menjadi bagian-bagian kecil usaha, upaya tetap mencapai batasan demi memanfaatkan ketentuan PPh final. Selanjutnya, kasus perusahaan apa yang pernah melakukan tax avoidance. Salah satu perusahaan manufaktur yang pernah melakukan praktik
tax avoidance adalah PT Bentul International Investama Tbk, Lembaga Tax Justice Network, pada Rabu 8 Mei 2019 melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco atau BAT melakukan praktik penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentul International Investama Tbk yang menyebabkan negara menderita kerugian sebesar 14 juta US dollar per tahun. Bentul juga melakukan pinjaman yang berasal dari Jersey melalui perusahaan Belanda untuk menghindari potongan pajak pembayaran atau bunga. Indonesia menerapkan pemotongan pajak tersebut sebesar 20%. Namun karena terdapat perjanjian dengan Belanda, maka pajaknya menjadi 0%. Dari strategi tersebut, Indonesia kehilangan pendapatan bagi negara sebesar 11 juta US dollar per tahunnya. Pasalnya, dari utang 164 juta US dollar, Indonesia harus bisa mengenakan pajak 20% atau 33 juta US dollar atau 11 juta US dollar per tahunnya. Berdasarkan kasus di atas, perusahaan melakukan salah satu upaya tax avoidance dengan cara meningkatkan nilai hutang yang dimiliki perusahaan. Menurut pendapat Brigham dan Houston, dinyatakan bahwa hutang bisa berpengaruh positif maupun negatif terhadap nilai perusahaan. Pada saat tertentu, peningkatan hutang dapat menurunkan nilai perusahaan karena manfaat yang diperoleh dari penggunaan hutang lebih kecil daripada biaya yang ditimbulkannya. Para pemilik perusahaan juga biasanya menciptakan hutang pada tingkat tertentu untuk menaikkan nilai perusahaan seperti bunga atas hutang yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Pada dasarnya, penghindaran pajak bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan apapun. Namun, praktik ini dapat berdampak pada penerimaan pajak suatu negara. Dengan berkurangnya penerimaan pajak, berimbas juga pada menurunnya pendapatan uang negara, sehingga pembangunan infrastruktur tidak berjalan maksimal serta kesejahteraan masyarakat menjadi tidak merata. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kak? Mau mulai